よかった。俺はバレてねえ。さらに今日俺を Ada pepatah yang bilang don't judge the book by its cover. Meskipun seseorang tampak lemah dari segi penampilan, bukan berarti dia itu lemah dari segi kekuatan. Dan ini juga berlaku banget di dunia anime. Faktanya, ada beberapa karakter yang masuk ke dalam kategori ini, dan biasanya mereka sukses banget mencuri hati fans. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas 7 karakter anime lemah, tapi ternyata OP mampus. Arale, Dr. Slump. Arale merupakan protagonis utama dalam seri Dr. Slump karangan Akira Toriyama. Gadis cilik yang murah senyum ini adalah android yang diciptakan Senbei Norimaki. Karakternya sih ramah banget dan doyan main. Tapi jangan tertipu dengan penampilannya, karena android yang satu ini punya kekuatan di luar nalar. Arale bisa menentang hukum fisika dan kenyataan, termasuk ngancurin bulan dengan batu kerikil, nusuk matahari, bahkan ngancurin bumi dengan satu pukulan aja. Di serial Dragon Ball, Arale bisa mengalahkan Vegeta dan bertarung seimbang dengan Goku dalam bentuk Super Saiyan Blue-nya. Nagisa Shiota, Assassination Classroom. Nagisa Shiota adalah salah satu murid kelas 3E dan bisa dikatakan sebagai protagonis kedua dalam anime ini. Tubuhnya kurus dan penuh senyum palsu. Meskipun seorang cowok, tapi Nagisa punya penampilan yang cewek banget. Kehidupan keluarganya begitu kelam, membuat Nagisa mengalami depresi yang ngebuat prestasinya jelek di sekolah. Namun, pertemuannya dengan Koro Sensei mengasah fisik dan mentalnya sehingga ia memperoleh beberapa skill assassin yang hebat. Bahkan, menjadi assassin adalah bakat terkuatnya saat ini. 全部揃ってる。実験台になってください。で最大に接近するほど敵の意識はナイフに集まる。そのまま。その数瞬を逃さない。抜くが早いか。二度殺意を教わった高岡先生、ありがとうございました。 Simon, Tengen Toppa Gurren Lagann. Penggemar anime mecha pasti tahu karakter yang satu ini. Di awal kisahnya, Simon digambarkan sebagai bocil pemalu dan enggak punya ambisi atau keberanian sama sekali. Sekalipun ia benci dengan situasinya di awal kisah, ia enggak bisa berbuat apa-apa sebelum akhirnya bertemu dengan Kamina. Pertemuan itu mengubah hidup Simon secara total. Bahkan di sekian banyak momen kisahnya, pengecut yang satu ini selalu menemukan keberanian di dalam dirinya, sekaligus jadi sumber kekuatan buat orang-orang di sekitarnya. Meski sering butuh dukungan, kekuatan Simon ketika duduk di kokpit tidak diragukan lagi. 信じるドリルは俺の魂だ。 Grand Zeno, Dragon Ball Super. Ketika diperkenalkan pertama kali di Dragon Ball Super, siapa yang nyangka kalau makhluk mungil ini begitu menyeramkan? Virus yang menyandang nama Dewa Kehancuran pun harus tunduk di hadapannya. Bahkan, hari-hari ini Zeno dikatakan sebagai makhluk terkuat di seluruh dunia anime. Secara singkat, ia bisa disebut sebagai Tuhan di semesta Dragon Ball. Yang satu ini bahkan enggak perlu mengeluarkan keringatnya untuk bertarung. Dengan pikirannya saja, Zeno bisa menghancurkan sebuah semesta dalam sekejap. Infinity Gauntlet yang dibangga-banggakan Marvel, mana ada apa-apanya di hadapan Zeno. Ken Kaneki, Tokyo Ghoul.
Ken Kaneki awalnya cuma manusia biasa yang punya masalah keluarga. Tapi pertemuannya dengan Ghoul bernama Rize membuat hidupnya berubah 180 derajat. Saat mereka terlibat kecelakaan parah, organ tubuh Kaneki yang hilang digantikan dengan organ tubuh milik Rize. Walau Kaneki selamat, hal ini juga membuatnya menjadi Ghoul yang lapar akan daging manusia, dan akhirnya terlibat dalam dunia underground para Ghoul. Awalnya, ia hanya ingin menikmati hidup barunya dan jauh dari masalah. Namun, setelah diculik dan disiksa, sesuatu dalam dirinya pecah hingga kepribadiannya berubah total. Kaneki pun terlahir kembali, tapi kali ini tanpa rasa belas kasih sedikit pun. Zenitsu Agatsuma, Kimetsu no Yaiba. Nggak sah banget rasanya kalau nggak masukin nama Zenitsu Agatsuma ke dalam daftar ini. Sekalinya bikin penonton kesal, karakternya yang komikal, pengecut, dan sangat bawel ini juga membuatnya menjadi salah satu favorit fans. Meskipun tampak lemah dari luar, tapi jangan sampai sekali-kali meremehkan karakter berambut kuning ini. Ketika Zenitsu tidur atau pingsan, muncul kesadaran misterius yang membuatnya melupakan sisi pengecutnya. Dalam mode ini, Zenitsu mendadak jadi kuat setengah mati, menjadikannya salah satu pembantai iblis terkuat di serial Kimetsu no Yaiba. Nanda? 空気が揺れる。6連。Usopp, One Piece. Usopp memang nggak bisa dibilang OP banget sih, tapi Usopp adalah karakter yang paling penuh kejutan di daftar ini. Awalnya, Usopp adalah karakter pengecut dan tukang bohong. Meski kini sudah mendingan, tapi sifat jelek itu memang masih belum bisa hilang sepenuhnya. Di luar penampilannya yang lemah dan sifatnya yang jelek, ada 3 hal hebat yang dimiliki Usopp, yaitu skill saktinya sebagai penembak jitu, kreativitasnya yang tinggi banget, dan hokinya yang enggak habis-habis. Buktinya, Usopp berhasil mengalahkan banyak musuh yang berkali-kali lipat lebih kuat. Dia juga dapat julukan God Usopp dan ditakuti pemerintah dunia. Padahal kita semua tahu, gelar itu dia dapetin secara enggak sengaja. Itulah 7 karakter anime yang kelihatan lemah, tapi OP mampus. Ada karakter lain yang harusnya masuk ke dalam daftar ini? Coba tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Upstation Media.